Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Ekawati Duna dengan NIM B230610076, program studi S1 Kebidanan kelas 02I di Universitas Mega Buana Palopo. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit konseling tentang pelayanan promotif dan preventif IMS dalam kehamilan dengan dosen pengampu Ibu Rismawati SST MS. Pengertian IMS atau infeksi menular seksual. IMS adalah penyakit yang berpindah dari satu orang ke orang lainnya melalui hubungan seksual. Proses penularan penyakit ini bisa terjadi akibat adanya aktivitas seksual melalui mulut, anus, penis, maupun vagina. Berikut beberapa contoh IMS pada ibu hamil dan pengaruhnya terhadap janin. Yang pertama yaitu HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah jenis virus yang dapat menular melalui hubungan seksual atau bertukar jarum suntik dengan penderita HIV. Pada ibu hamil yang menderita HIV, maka calon bayinya berisiko mengalami penyakit yang sama. Ini karena HIV dapat menular melalui plasenta semasa hamil, proses persalinan juga melalui ASI. Yang kedua, gonore. Gonore adalah infeksi menular seksual yang terjadi akibat paparan bakteri Neisseria gonorrhoeae. Jika penyakit ini terjadi pada ibu hamil, terjadinya keputihan berbau, rasa terbakar sewaktu berkemih, atau nyeri perut yang tak biasa. Tidak hanya itu, bahaya IMS gonore yang tak ditangani dengan baik berisiko mengalami keguguran, kehamilan prematur, kehamilan di luar kandungan, dan gangguan kesuburan di masa mendatang. Sementara itu, bayinya dengan ibu yang mengalami gonore sangat beresiko mengalami kebutaan, infeksi sendi, dan infeksi darah. Semua kondisi tersebut sangat mengancam bagi nyawa bayi. Ketiga, chlamydia. Infeksi chlamydia yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis sangat berbahaya jika dialami oleh ibu hamil. Penyakit ini bisa menyebabkan terjadinya keputihan abnormal, sering buang air kecil, dan terasa nyeri, sakit perut hingga berdarah. Yang keempat adalah sifilis. Sifilis adalah jenis infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini dapat dengan mudah menular pada calon bayi jika dialami oleh ibu hamil. Infeksi sifilis pada janin dapat dimulai sejak usia kehamilan 14 minggu dan resiko semakin meningkat seiring bertambahnya usia kehamilan. Yang kelima adalah bakterial vaginosis. Bakterial vaginosis adalah jenis infeksi vagina yang paling sering terjadi pada wanita yang sudah aktif secara seksual. Beberapa kasus bakterial vaginosis menyebabkan vagina berbau amis, terutama saat berhubungan seks. Yang keenam, herpes genitalis. Herpes genitalis adalah virus pada area genital yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejalanya berupa timbul lenting pada area genital yang pada umumnya didahului dengan rasa terbakar dan gatal. Bila dialami oleh ibu hamil, herpes genitalis perlu segera diatasi karena virus ini bisa merusak sirkulasi janin melalui plasenta. Jika hal tersebut terjadi, kerusakan organ hingga kematian pada janin maka tak bisa dihindari. Faktanya, angka kematian janin akibat herpes genitalis mencapai 60%. Sementara itu, bayi yang mampu bertahan hidup setelah terinfeksi penyakit tersebut menderita cacat neurologis atau memiliki kelainan berupa mikrosefali, hidrosefali, hepatitis, dan infeksi pada. Yang ketujuh adalah trichomoniasis. Salah satu IMS pada ibu hamil yaitu trichomoniasis disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis.
Ibu hamil akan mengalami gejala seperti keputihan yang tidak normal, gatal, dan iritasi pada kelamin. Juga terdapat nyeri saat berkemih atau berhubung. Berikut upaya preventif dan preventif untuk mencegah IMS pada ibu hamil. Yang pertama, pada saat sedang hamil, pastikan memiliki pasangan seksual yang monogami. Kedua, jika ragu akan kesehatan seksual pasangan, gunakan kondom saat berhubungan intim. Ketiga, lakukan screening IMS saat Anda hamil sehingga jika tertular dapat segera diobati. Yang keempat, jangan ragu berkonsultasi dengan dokter kandungan Anda jika ada keluhan yang mirip dengan gejala-gejala IMS. Itulah tadi sedikit konseling dari saya tentang IMS pada kehamilan, baik berupa gejala yang terjadi pada ibu hamil dan juga pada bayi, dan juga cara-cara pencegahannya. Untuk itu, buat teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.